parabola. Jadi ya gambarnya tuh seperti ini. Ya, gerak parabola adalah gerak ya perpaduan gerak lurus ya perpaduan gerak lurus pada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, saya akan tanya ke Wedar. Wedar, Iya, Pak. 16-an. Wedar, kemarin gerak lurus berdasarkan arahnya dibagi jadi berapa? 3. 2. Oh, 2. Ya. Iya, gerak arahnya kemana aja, Wedar? Wedar, Diperlambat sama dipercepat. arahnya, bukan Arah arah. Berdasarkan arahnya, vertikal sama vertikal sama? horizontal. Oke. Vertikal sama horizontal. Kalau vertikal terhadap sumbu apa? Y. Sumbu Y, oke. Ya, jadi sumbu Y. Kalau yang horizontal, X. sumbu X. Oke, terima kasih, Wedar. Sama-sama. Oke, jadi perhatikan ya. Kalau misalnya digerak lurus, kita meninjaunya, kalau arahnya vertikal, dia cuma pada sumbu Y. Kalau yang arahnya horizontal, terhadap sumbu X. Jadi cuma satu dimensi ibaratnya. Jadi cuma pada sumbu X aja atau sumbu Y aja. Nah, itu digerak lurus. Kalau misalnya gerak parabola, ini perpaduan. Jadi ada sumbu Y dan ada sumbu X. Contoh gerak parabola itu apa? Misalnya kayak gini nih. Nih, Pak Dimas melempar, lihat kamera saya. Saya melempar kunci ini gini. Nah, membentuk sudut seperti ini. Nah, itu gerak parabola. Contoh yang lainnya kira-kira apa, Deon? Deon? Ya, Pak. Kira-kira contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari apa lagi? Bola yang dilempar, Pak. Iya, bola yang dilempar. Terus apa lagi, Deon? Peluru senjata, Pak. Iya, benar. Peluru, jadi menembak peluru. Tapi dengan sudut ya. Jadi Iya. bukan lurus. Kalau lurus nanti jadinya gerak lurus. Jadi harus ada sudutnya. Nah, ciri khas gerak parabola di sini tuh ada sudut nih. Ada theta. Nah, oke. Makasih, Deon. Nah, jadi nanti harus ada kecepatan awalnya. Di sini ada V0. Ya, saya mau itu. Nah, terus dijabarin nih. Ini kan V0. Berdasarkan arah vektornya, berarti nanti di sini jabarin terhadap sumbu X sama sumbu Y. Oke, Namira ada nggak? Namira ada? Namira nggak ada, berarti Nadia. 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 Nggak respon. Nadia. Nadia. Oke, tidak ada respon. Nadia. Nadia. Suara saya jelas nggak sih? Jelas kok, Pak. Oh, berarti emang Jelas, Pak. ya berarti emang nggak ada respon ya. Oke, saya hapus. Oke, berarti saya ke Nazla. Saya, Pak. Iya, kalau misalnya dijabarin arah V0-nya ini, kalau yang sumbu X namanya jadi apa? Suaranya putus-putus, Pak. Kalau ini kan ada V0 di saya proyeksiin terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau di sumbu X jadinya apa? Jadinya yang materi vektor ini yang terhadap sumbu X sama terhadap sumbu Y. Iya. Iya. Kalau yang terhadap sumbu X jadinya namanya apa? Lupa, Pak.
Oke. Nah, ya, makasih Nazla. Ya. Ya, terus saya ke Rizky. Rizky Fajar. Tes 1, 2, 3, Rizky Fajar. Iya, Pak. Oke. Rizky Fajar. Iya, Pak. Masih ingat materi vektor nggak? Yang mana, Pak? Jadi kalau misalnya Yang nih, itu, Pak, yang ya ini lihat nih. Ini kan cos ini. ada vektor V0. Iya, nanti dulu. Ini ada vektor V0. Kalau diproyeksikan terhadap sumbu X namanya apa? V0 X. Yang Y berarti Lupa, namanya. Pak. Ya ini lagi saya jelasin. Yang X berarti namanya V0 X. Kalau yang Y berarti namanya V0 Y. Kan yang kemarin vektor kan kemarin ada F1. Kalau di terhadap sumbu X berarti F1X. Sumbu Y F1Y. Ya. Jadi seperti itu maksudnya. Ini dasar. Jadi kalau misalnya nanti di materi-materi berikutnya itu juga banyak bakal ada materi yang penguraian besaran vektor kayak gini. Jadi ada yang sumbu X dan yang sumbu Y. Oke, makasih buat Rizky. Saya ke... Iya, Pak. Sekarang saya tanya ke Natasha. Iya, Pak. Oke, Natasha. Kalau misalnya ingat nggak, kalau yang, lihat nih, V0X ini di samping atau di depannya sudut? Ini sudutnya nih. Kenapa, Pak? Suaranya kecil. V0X, lihat V0X yang ini, yang saya kasih pointer. Iya. Dia di samping atau di depannya sudut? Ini sudutnya nih. Ini sudut, dia di samping apa di depan? Di depan. Ini sudut. Ini sudut, ini V0X-nya. Lihat gambarnya. Dilihat gambar, jangan asal nebak. Lihat gambarnya. Gambarnya nggak jelas. Di samping. Gambarnya masih nggak jelas. Jelas, Pak. Jelas. Lihat nih, ini. Tadi mas gambar lagi. Ini V0. Nah, ini kan yang X. Ini yang Y. Nah, gini kan. Kemarin saya ngajarin ini V0X. Ini V0Y. Sudutnya di sini nih. Ini sudut. Nah, ini sudut. V0X itu di samping apa di depannya sudut sekarang, Natasha? Di samping. Di samping. Kalau yang di depan apa? F-O-Y. Iya, V0Y. V0Y. Ya, V0Y. Kalau yang di samping pakai cos apa pakai sin? Pakai cos. Pakai cos. Berarti V0 kali cos theta. Kalau yang di depan Pakai sin. pakai sin. V0 sin theta. Oke. Terima kasih, Natasha. Iya, Pak. Sama-sama. Oke. Nah, berarti saat seperti ini, berarti nanti di sini arah sumbunya, jadi geraknya nanti dibagi menjadi dua. Ada yang terhadap sumbu X dan ada yang terhadap sumbu Y. Jadi saya pisah ya. Jadi nanti di sini geraknya dipisah menjadi dua. Ini pada sumbu X dan pada sumbu Y. Oke. Nah, bedanya apa? Pada sumbu X, di sini nanti akan terjadi gerak lurus beraturan. Nah, sekarang saya tanya. Saya tanya ke Mira. Iya, Pak. Mira, GLB itu apa? Saya nggak tanya singkatan ya. GLB itu apa? Bedanya GLB sama GLBB deh. Pokoknya GLB itu apa? Mira. Halo, suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, Mira. Iya, Pak. Sebentar. Sebentar kenapa? Jawab aja.
Nggak usah dibaca, jawab aja. Nggak usah cari-cari catatan. Jawab aja. Ya, Apa? saya tahu singkatannya doang, tapi lupa Pak artinya. Oke. Ya, terima kasih, Mira. Iya Saya Pak, ke... maaf ya Pak. Gak usah minta maaf, kamu nggak salah. Kristanti. Ya, Pak. Oke, Kristanti. GLB itu apa sih gitu? Yang kecepatannya tetap Nah, ciri khasnya itu. Oke. GLB memiliki kecepatan yang tetap, kecepatannya sama. Itu ciri khasnya GLB. Jadi pada sumbu X nanti kecepatannya itu tetap tidak berubah. Nah, maksudnya apa? Jadi VTX, VT itu kan kecepatan akhir. VT itu kan kemarin kecepatan akhir. Bakal sama dengan V0X. V0 itu kecepatan apa, Kristanti? V0 itu Kecepatan 0. Kecepatan akhir. awal. Awal. Oh Kan iya. yang akhir VT. Oh iya. Iya. V0. Iya. Berarti VTX bakal sama dengan V0X gitu. Karena dia kecepatannya sama. Oke? Karena dia kecepatannya sama. Jadi VTX bakal sama dengan V0X. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, sekarang kalau di GLB pada sumbu Y, nanti gerak yang terjadi adalah GLBB. Nah, sekarang saya tanya ke Asifa. Iya, Pak. Asifa, kalau GLBB apa bedanya sama GLB? Kan kalau misalnya GLB itu kecepatannya tetap. Iya, GLBB. GLBB itu kan dia kecepatannya konstan. Lah, kecepatan tetap sama kecepatan konstan apa bedanya? Berarti saya salah ya, Pak? Iya, kecepatan konstan sama kecepatan tetap itu sama aja. Oke, saya tanya Andrea. Pak, boleh ulang nggak? Nggak apa-apa. Asifa nggak apa-apa. Namanya belajar. Saya nggak menyalahkan. Oke, Andrea. Ya. Andrea, kalau GLBB apa bedanya sama GLB? GLBB sama GLB. Iya, kan tadi GLB kecepatan tetap, kecepatannya konstan, kecepatannya sama, itu sama aja. Tetap, konstan, sama, itu sama aja. Kalau GLBB apa ciri khasnya? Kalau GLB kecepatan bisa diganti dengan kelajuan. Bukan itu. Enggak. Terus. Terus apa? Apa lagi? Kalau GLBB. Kalau GLBB kenapa, Andrea? Kalau GLBB percepatannya tetap. Oke, percepatan tetap berarti kecepatannya Tetap. Kecepatannya, saya nggak nanya percepatan. Kecepatannya Sama. Kecepatan sama tadi GLB dong. Oke, Arya. Iya, Pak. Iya, kamu bisa perbaiki nggak ya? Maksudnya baikin gimana? Kan GLBB kan percepatannya yang sama. Iya, GLBB. Iya, kecepatan saya nanya kalau kecepatannya sama apa nggak kalau GLBB? Enggak berubah. Ya, oke. Yang saya maksud itu kecepatannya berubah. Ya, emang percepatannya sama, tapi ciri khasnya itu kecepatannya berubah. Itu yang paling jelas. Yang kemarin saya bilang, kalau GLB kecepatan cuma ada satu, karena dia tetap. Kecepatannya sama. Tapi kalau GLBB kecepatan beda. Jadi ada dua, ada awal, ada akhir. Ya kan ya? Di minggu sebelumnya saya jelasin itu kan ya? Halo Arya. Iya. Iya. Nah sekarang, berarti kalau di kecepatan berubah, nah berarti nanti ada VTY, ada V0Y. Nah, berarti nanti VTY, ini pakai rumus GLBB. VTY sama dengan V0Y minus,
Oke, saya belum ke sini deh, nanti deh. Berarti nanti ini VTY tidak sama dengan V0Y. Nanti saya belum masuk situ. Oke, karena dia kecepatannya berubah. Nah, sekarang saya mau tanya. Ya, sekarang saya mau tanya Radif. Iya, Pak. Radif, Div, kenapa GLB itu kenapa sumbu X itu GLB, kenapa sumbu Y GLBB? Menurut kamu ada alasannya nggak? Apa yang mempengaruhi itu? Kenapa sumbu X saya bilang GLB, kenapa sumbu Y saya bilang itu GLBB? Yang mempengaruhi apa? Karena kalau sumbu X itu kecepatannya tetap. Iya, Kalau iya GLB sumbu Y kecepatannya berubah. Iya, ada alasannya nggak? Ada yang mempengaruhi nggak? Dipengaruhi apa? Kenapa bisa kayak gitu? Dipengaruhi apa? Dipengaruhi kecepatan kalau nggak salah. Ya, oke. Masih kurang tepat. Saya makasih ya Radif ya jawabannya. Iya, Pak. Saya ke Ruth. Iya, Pak. Ruth, alasannya kira-kira kenapa Ruth? Saya kurang tahu. Oke, nggak apa-apa Ruth. Saya ke Fauzi. Iya, Pak. Zi, kira-kira kenapa Zi? Kenapa yang di sumbu X itu GLB, kenapa yang sumbu Y itu GLBB? Yang mempengaruhi karena sumbu Y kan itu ngadep ke atas, dipengaruhi gravitasi, Pak. Oke, saya tumben kau pinter. Oke, makasih Fauzi. Benar. Ya, lihat. Jadi, pada sumbu Y kan arahnya ke atas. Ya, ke atas bawah. Jadi, dipengaruhi oleh gravitasi. Benar. Benar kata Fauzi. Lihat nih. Kan ada gravitasi. Gravitasi arahnya kemana, Fauzi? Ke bawah. Ke bawah. Nah, lihat nih. Berarti gravitasi itu sejajar sama sumbu Y kan? Ya nggak? Berarti yang dipengaruhi itu gravitasi cuma pada sumbu Y. Sedangkan sumbu X kan arahnya mendatar. Gravitasi arahnya ke bawah vertikal. Kan nggak dipengaruhi. Jadi pada sumbu X itu tidak dipengaruhi gravitasi. Sedangkan pada sumbu Y dipengaruhi gravitasi. Makanya pada sumbu Y itu geraknya GLBB. Nah, kalau dari bawah ke atas, bakal dipercepat atau diperlambat, Fauzi? Kenapa, Pak? Kalau geraknya dari bawah nih, yang dari awal, yang dari awal nih, pointer apa Dimas? Kelihatan nggak? Kok malah kehapus? Bentar. Nah, yang ini nih, dari bawah sampai ke atas, geraknya dipercepat atau diperlambat? Ada efek diperlambatnya, Pak. Iya, kenapa diperlambat? Pengaruh gravitasi bukan? Oke, geraknya ke atas, gravitasi ke bawah, berarti kan berlawanan, berarti dia diperlambat. Nah, jadi kayak gini kan. Nah, pas dari atas ke bawah itu geraknya dipercepat. Cepat. Di titik tertinggi, nih di titik puncak, ini namanya titik puncak. Ya, ini namanya titik puncak atau peak point. Di titik puncak kecepatannya sama dengan berapa? Ingat nggak, Fauzi? Di titik puncak kecepatannya sama dengan kecepatan Y-nya sama dengan? Kurang tahu saya, Pak. Oke. Ada yang masih ingat nggak kecepatan di titik puncak sama dengan berapa? 0 ya, Pak? Iya, ini siapa yang jawab? Natasha. Oke, Natasha, thank you. Benar. Kecepatan di titik puncak yang waktu pas digerak vertikal Pak Dimas pernah bahas ya. Yang paling atas, ya, di titik paling atas kecepatannya bakal sama dengan 0. Jadi lagi. Gitu. Paham ya? Jadi nanti VY di titik puncak itu sama dengan 0. Seperti ini. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ini masih pengantar ya. Saya belum masuk ke rumus. Nanti habis ini baru kita masuk ke rumus. Ini saya masih ngejelasin konsepnya dulu.
Ya, jadi gerak parabola itu gerak yang ditinjaunya dua sumbu X dan sumbu Y. Jadi vertikal dan horizontal. Oke. Yang pada sumbu X, yang horizontalnya itu GLB yang terjadi. Kenapa? Karena tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Sedangkan yang pada sumbu Y itu akan GLBB. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh gravitasi. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutin? Bentar ya. Buru-buru nggak? Enggak kan? Bentar ya. Pusing aja sama. Oke. Kita lanjut ya. Halo. 1, 2, 3. Suara saya jelas? Ya, Iya, jelas, Pak. Pak. Oke, kita lanjutin ya. Iya, Ya. Pak. Oke, sekarang saya mau tinjau sumbu X-nya dulu. Yang sebelah kiri dulu. Kalau di sumbu X kan tadi GLB. Ingat nggak rumusnya GLB? Rumusnya GLB ingat nggak? Yang S sama dengan F per T ya, Pak? Oke. S sama dengan V kali Oh. T. Oke, ini rumus GLB. Sekarang kita ubah. Jadi di sini S sama dengan V-nya itu kan sama dengan V0X dikali T. Oke, V0X tadi apa? Nazla. Mana Nazla? Nazla. Saya. Iya, V0X tadi apa? V0 dikali V0 dikali Venol dikali. tadi V0X apa? Apa? Tadi V0X apa? V0 dikali T. Oke, Nazla. Coba deh. Kamu perhatiin deh, Pak Dimas. Maksudnya, kamu perhatiin deh. Maksudnya, dari tadi kamu kayaknya lagi nggak merhatiin atau apa sih? Saya nggak paham, Pak. V0, kalau V0X apa? V0 dikali? X. Oke. Ya, makasih Nazla jawabannya, Nazril. Ya, Pak. Tadi V0X itu V0 dikali? Kali. Lihat ini nih. Mana, Pak? 0 kali Tadi, ini baru tadi saya jelasin loh. cos. Cos, Pak. Kenapa cos? Karena dia sumbu X. Belum tentu. Bukan itu alasannya. Kenapa dia cos? Karena dia bukan. di samping. Ya, karena dia di samping sudut. Iya, benar-benar. Thank you, Nazril. Itu jawabannya. Kenapa dia cos? Karena di samping. Karena nanti kalau sudutnya beda, nanti beda lagi konsepnya. Ya, jadi saya nggak bilang X itu selalu cos, Y itu selalu sin. Tapi lihat dia di samping atau di depannya sudut. Oke? Meskipun umumnya kalau di buku-buku X itu pakai cos, Y itu pakai sin. Tapi saya nggak mau ngajarin itu. Saya mau ngajarin kalian harus paham itu dapat dari mana. Kenapa X bisa cos, kenapa Y bisa sin. Ya, bukan dari sananya, Pak. Nggak ada yang namanya dari sananya. Berarti V0 X itu tadi apa, Nadril? Apa, Pak? V0 X berarti V0 dikali V0 kali cos theta dikali T. Oke. Makasih, Nazril. Sama-sama, Pak. Oke. Nah, berarti di sini rumus jaraknya jadi seperti ini. Kalau di sumbu X. Ada pertanyaan yang pada sumbu X? Karena dia rumusnya cuma satu. Ya, jadi dia nggak terlalu susah. Nggak kayak nanti di sumbu Y lebih banyak. Oke. Nah, sekarang
kita ke sumbu Y. Oke. Sekarang pada sumbu Y kan geraknya GLBB. Ya, berarti nanti VT ya. Berarti rumus GLBB pertama ada yang ingat nggak? GLBB kan rumusnya ada 3. Ada yang ingat nggak yang pertama? FT sama dengan FO. Ya, Pak. Ya, bukan F ya, Natasha ya. Dari tadi Natasha nyebutnya F. V. Kalau F itu nanti gaya, force. Ini V, velocity. Jadi apa Natasha? VT VT sama sama dengan dengan V0 V0 tambah kurang A kali T. Oke, A kali T. Nah, ini rumus di GLBB. Sekarang kita modif. Jadi karena pada sumbu Y, berarti saya nyebutnya VTY sama dengan V0Y. Nah, kemarin yang saya bilang, kalau geraknya vertikal, A-nya diganti apa? Ingat nggak? Bukan. G. Ya, G, gravitasi. Karena dia dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi A-nya diganti G. Minus apa plus? Minus apa plus? Minus. Kenapa minus? Karena berlawanan. Iya, karena arahnya kan ke atas. Dia kan dari bawah. Nih, geraknya kan dari bawah. Lihatin pointer Pak Dimas. Di sini geraknya dari bawah ke atas. Berarti berlawanan sama gravitasi. Jadi dia minus G. Ya, jadi minus G. Ya, makanya rumus fisika itu ada alasannya. Kenapa minus, kenapa plus gitu. Nggak ada tahu-tahu ujuk-ujuk ini berarti plus, ini ujuk-ujuk minus. Nggak bisa kayak gitu. Nah, berarti ini minus G kali T. Oke. Nah, V0Y tadi apa? Saya jabarin lagi. V0Y itu apa tadi? V0. Saya tanya nih. Saya tanya ke yang belum saya tanya siapa? Hadit. Hadit. Gak apa-apa Hadit, ngikutin aja. Hadit. Al-Hadit Aziz. Halo Pak, iya Pak. Ya, Hadit ngikutin aja ya, Dit ya. Iya. Oke. Lihat kalau V0Y itu apa nih? Pak Dimas udah kasih kotak. V0Y sama dengan V0Y sama dengan nih yang saya kasih pointer. Tadi dulu nge-lag Pak. Kenapa? Nge-lag apa lemot sinyalnya. Oke, ya. Terima kasih Hadit ya atas responnya. Saya sekarang ke Aryani. Iya, Pak. Aryani, V0Y itu apa? Nih, yang Pak Dimas pointerin. Itu sama dengan V0 dikali sin. Oke. Ya, berarti sini nanti V0 ini kalian ganti V0 kali sin theta min G kali T. Gitu. Makasih ya, Aryani ya. Iya, Pak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini kita masih banyak rumusnya. Yang terutama yang pada sumbu Y itu banyak. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Sampai sini ada pertanyaan. Nggak ada ya? Oke. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, sekarang ya saya akan menghitung waktu di titik puncak. Jadi, waktu di titik puncak itu apa? Waktu dari bawah ke atas. Itu namanya waktu di titik puncak. Jadi, lihat nih, perhatikan pointer saya. Nih, berarti waktu yang dibutuhkan dari bawah ke atas. Itu namanya waktu puncak. Oke? Paham nggak? Jadi, waktu, misalnya pas kalian nendang bola gitu. Dari bawah, itu kan ke atas gini. Swing. Nah, waktu yang dibutuhkan dari bawah ke atas itu disebut waktu puncak TP. Paham ya? Paham, Pak. Oke, nah sekarang berarti kita pakai persamaan rumus yang ini nih. Yang tadi VTY sama dengan V0
sin theta min G kali. Nah, VTY pada saat titik puncak, pada saat titik tertinggi, pada saat titik puncak, VY-nya tadi sama dengan apa? 0. 0. Ya, benar. Natasha yang jawab ya? Iya, Pak. Iya, benar Natasha. VY-nya sama dengan 0. Karena dia di titik puncak. Berarti sama dengan V0 sin theta min GT. Nah, min GT ini T-nya T puncak. Tadi Mas kasih T puncak. TP itu namanya T puncak. Oke. Nah, berarti min GT ini bisa saya pindahin ke sebelah kiri. Minus kalau pindahin ke kiri jadinya apa? Plus. Plus. Berarti tinggal G kali T puncak sama dengan V0 sin theta. Kalau Pak Dimas cari T puncaknya sama dengan apa? V0 sin theta dibagi apa? Dibagi apa? G. G. Oh, oke, benar. Dibagi G. Itu rumusnya. Ini rumus jadinya. Pak, saya mau pakai rumus jadinya aja. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi ini rumus jadinya. Kalau waktunya cari T puncak. Ini rumus jadinya. Tapi saya ngajarin kalian biar tahu, oh rumus jadinya itu sebenarnya dapetnya dari mana gitu. Nggak mata-mata saya cuma ngasih tahu kalian, oh apalah ini rumusnya. Tapi kalian nggak tahu kenapa bisa jadi kayak gitu. Paham ya? Halo? Paham ya? Nah, nanti kalau misalnya pas ngerjain soal, ya pakai rumus jadinya aja gitu, rumus akhirnya aja. Tapi kalian tahu rumusnya itu dari mana, nggak semata-mata kalian cuma nulis rumusnya doang gitu. Paham? Paham. Oke. Sekarang mau di screenshot dulu. Ini masih banyak sih. Saya screenshot dulu aja ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya mulai dari sini ya. Kita screenshot ya. 1, 2, 3. Screenshot. Udah? Udah, Pak. Saya screenshot yang ini. Udah? Di saya agak nge-lag, Pak, jadi nggak gerak. Saya juga, Pak. Gerak nggak? Sama, Pak, nggak gerak. Enggak. Soalnya di saya udah Nah. gerak. Ini udah. Bentar ya. Oke. Silakan 1, 2, 3. Udah? Udah, Pak. Sudah. Udah. Ngarang. Lagi ngajar. Oke. Berikutnya. Dibilang jangan hari Sabtu. Sibuk nih kalau hari Sabtu. Oke. Berikutnya silakan di screenshot. Udah? Belum gerak, Pak. Kok bisa belum gerak sih? Udah? Ya. Ya, Pak. Satu lagi ya, yang ini. Udah? Udah? Udah, Pak. Oke. Nah, sekarang udah, kalau waktu puncaknya udah, sekarang kita mencari titik tertinggi. Nah, titik tertinggi itu berarti diukurnya dari mana? Dari puncak, dari atas ke bawah. Nih, nah ini namanya H tertinggi atau H max. H itu kan tinggi kan? H max. Oke.
Dapatnya dia pakai apa? Pakai persamaan GLBB ketiga. Ada yang masih ingat nggak? Halo. Apa-apa GLBB. tadi? Persamaan GLBB ketiga. GLBB ketiga. Vt Ya, sama Vt dengan kuadrat sama dengan V0 kuadrat V0 kuadrat. tambah kurang Ya, plus minus. 2 kali A kali S. Oke. Ini digerak lurus. Kalau disumbu Y berarti jadinya apa, Natasha? Ini berarti VTY Vt kuadrat sama dengan V0Y kuadrat minus 2. A-nya diganti apa tadi? G. G. S-nya diganti? H. H. Oke. Makasih, Natasha. Ya, Pak. Oke. Nah, berarti di sini untuk menghitung titik tertinggi, nah, berarti nanti di sini VTI-nya sama. VTI-nya sama dengan 0. Karena di titik tertinggi. V0Y itu tadi apa? Saya sekarang tanya, jangan Natasha lagi deh. Saya ke Arya. Iya, Pak. V0Y itu tadi apa ya? V0 kali sin. Oke, V0 kali sin theta ke kuadrat ya, dalam kurung kuadrat minus 2G kali H. Ini kan min 2GH itu minus. Kalau saya pindahin ke kiri jadinya apa, Arya? Jadi plus. Iya, jadi 2 kali G kali H sama dengan, lanjutin Arya. V0 V0 sin theta theta terus dibagi kuadrat ya, dulu dong. Nah, sekarang yang dicari apa tadi? Titik tertinggi, berarti H-nya. Berarti yang dicari H, berarti H max sama dengan V0. Sebut apa? Lanjutin Arya. Kamu yang ngomong, Pak Dimas yang kali sin theta. Iya, V0 sin theta dalam kurung kuadrat dibagi apa? Ini kan hanya kan dibiarin. Berarti yang dipindahin yang mana? Yang dipindahin apa? 2 sama 2 sama G. 2 sama 9. 2G, benar. Jadi rumusnya jadi seperti ini. Ini untuk mencari titik tertinggi. Oke, makasih Arya. Ya. Nah, gitu. Maksudnya sebenarnya ya saya bilang rumus di fisika itu sebenarnya cuma itu aja, tapi karena beda kasus gerak, beda jenis geraknya, rumusnya jadi seolah-olah berubah gitu. Padahal mah rumusnya itu aja. GLBB cuma 3, GLB rumusnya cuma 1. Tapi penjabarannya banyak emang. Oke. Oh iya, tadi ada satu lagi Pak Dimas, kelupaan. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Silakan di screenshot dulu. Udah di screenshot? Sudah, Pak. Oke. Nah, tadi Pak Dimas kelupaan. Tadi kan ada waktu puncak, ada waktu maksimum. Ya, waktu maksimum itu apa? Waktu dari bawah ke bawah lagi. Kok pointernya enggak? Bentar ya. Bentar. Oke.
Bentar ya. Ada bentar ya. Masa bilang ke kamu? Imron, SP, Sandy, sama Tati. Saya bagaimana? Udah muncul belum? Bentar ya. Ini kok ada masalah sama pointernya. Bentar. Bentar. Kayaknya baterainya habis deh. Bentar ya, saya isi baterai dulu. Tugas Ajay besok ulangan. Udah, Pak. Udah dikirim. Tajwidnya. Tajwid. Kristin. Akhil Baris Dimas kok jarang ngasuran ke Dimas? Ada masuk berapa kali tuh Abdul Haris? Iya, Pak, bentar. Oke, udah. Bentar ya, bentar. Oke, benar. Baterainya habis. Oke, saya lanjut ya. Jadi, di sini tuh ada waktu maksimum, ada waktu puncak. Waktu maksimum itu apa? Waktu dari bawah sampai bawah lagi. Ya. Jadi, nanti waktunya itu, nih. Nah, si pointernya. Bentar ya, soalnya saya ada masalah sama pointer saya, sama pen saya. Oke. Nih, di sini berarti nanti untuk menghitung waktu maksimum. Waktu maksimum itu apa? Waktu dari bawah sampai bawah lagi. Nih, lihat ya. Nih, berarti misalnya waktunya itu di bawah. Nih, terus dia atas, terus ke bawah lagi. Nah, lihat nih. Ini dari bawah, lihatin kamera Pak Dimas ya. Ini dari bawah, yang ke atas, terus ke bawah lagi. Nah, itu waktu maksimum. Beda sama waktu puncak. Kalau waktu puncak dari bawah ke atas, itu waktu puncak. Kalau waktu maksimum dari bawah ke atas sampai ke bawah lagi. Paham nggak? Halo? Halo? Suara Pak Dimas jelas nggak sih? Paham, Pak. Ya.
Misal kayak gini nih, saya sekarang tanya Aryani. Iya, Pak. Oke. Kalau dari bawah ke atas itu 2 detik, dari bawah ke dari bawah ke atas itu 2 detik, dari atas ke bawah berapa detik? Aryani. 2 detik Misalnya, juga, Pak. iya 2 detik juga, benar. Jadi nanti dia tuh sama waktunya. Waktu dari bawah ke atas bakal sama dengan waktu dari atas ke bawah. Ya, kalau misalnya dari bawah ke atas 2 detik, berarti dari atas ke bawah juga 2 detik. Berarti kalau dari bawah sampai bawah lagi berapa detik, Aryani? Apa, Pak? Ulang, Pak. Kalau dari bawah ke atas 2 detik. Dari atas ke bawah juga 2 detik. Berarti waktu dari bawah sampai bawah lagi berapa detik? 4 detik. 4 detik. Kenapa 4 detik? Ditambah. Iya, ditambah atau dikali? 2. 2, benar. Nah, berarti nanti waktu maksimum adalah, ya waktu maksimum Tmax sama dengan 2 kali waktu puncak. Nah, berarti Tmax sama dengan 2 kali waktu puncak itu apa tadi? V0 sin theta per G. Nah, ini waktu maksimum. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti kita tinggal satu rumus lagi yang di X. Cari X max, cari S max. Bentar ya. Silakan di screenshot dulu boleh. Oke. Udah? Udah? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Satu rumus lagi ya. Sekarang kita mencari jarak terjauh. Ya, di sumbu X. Saya balikin ke sumbu X. Mencari jarak terjauh. Jarak terjauh itu yang mana? Jarak terjauh itu yang ini nih. Bentar. Jarak terjauh berarti yang sumbu X. Berarti yang di bawah. Nih, dari awal sampai akhir. Sampai sini nih. Nah, ini disebut jarak terjauh S max. Oke. Nah, persamaannya nanti S max pakai rumus yang ini nih. Loh. Jadi S max sama dengan V0 cos theta dikali T-nya T maksimum. Nah, berarti nanti X max sama dengan V0 cos theta dikali T max. T max itu tadi apa? 2. Nih. 2 kali V0 kali sin theta. Jadi banyak banget nih. Iya. Per G. Nah, atau nanti S max sama dengan V0 kali V0. V0 pangkat 2. Ya, V0 kuadrat dikali 2 kali cos theta sin theta per G. Oke. Nah, atau nanti bisa disederhanain. Jadi rumusnya nanti jadi 2. Boleh pakai yang ini, yang panjang. Atau bisa disederhanain jadi S max
sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 theta per G. Nah, ini sama aja. Sin 2 theta itu apa maksudnya? Sin 2 theta itu, misalnya gini, sudutnya misalnya 30 derajat. Kalau sin 2 theta, berarti sin 2 dikali 30. Nah, berarti sin berapa? 2 kali 30 berapa? 60. 2 kali 30 berapa? 60. 60. Berarti nanti sin 60 sama dengan tengah akar 3. Pasti udah lupa semua. Itu ya. Jadi sin 2 theta itu 2 dikali sudutnya dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gak ada, Pak. Nah, ya. Silakan di screenshot materi kita sampai di sini. Oke. Kalau udah masih ada 13 menit lagi, boleh dibuka LKS-nya nggak? Kita ketemu soal nanti itu LKS. Halo? Bentar ya, sambil LKS dulu. Apa?
Oh enggak. Hari Minggu oke. Hari Sabtu nggak terima. Aku aja numpang di tante-tante. Oh iya, tanggal 5 ya. Hari Guru. Udah. 10 IPA 2. Udah, itu LKS-nya. LKS-nya udah. Sudah halaman berapa, Pak? Oke. Kita 1-2 soal aja ya. Nanti sisanya. Buka halaman 51. Buka halaman 51. Oke, tadi yang belum Pak Dimas panggil siapa? Sabrina ya? Sabrina kayaknya belum deh. Sabrina. Sabrina. Suara Pak Dimas jelas nggak sih? Suara saya jelas nggak? Jelas kok, Pak. Jelas. Oke. Sabrina ada nggak? Baru live kayaknya, Pak. Dia nggak ini berarti. Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Saya tanya. Dia masih belum aktif. Radif. Div? Ya, Pak. Oke. Diperhatikan. Kamu udah buka LKS-nya? Belum, Pak. LKS lagi nyelip, Pak. Ya udah, Pak Dimas ganti lagi deh. Siapa ya? Rizky. Ki. Iya, Pak. Oke, Ki, lihat Ki. Di situ kecepatan awalnya berapa, Ki? Pak Dimas langsung itu aja, yang diketahui apa aja. 100 meter. Pak, halaman berapa tadi, Pak? Halaman 51 kan, Pak? Nomor Iya, 1. nomor 1. Kecepatan awalnya berapa, Ki? 100 meter per sekund. Kecepatan awal simbolnya apa, Ki? V0. V0 100 meter per sekund. Sudutnya berapa, Ki? Oh, putus. Sudut. Iya. Sudutnya Sudutnya berapa? 50. Oke. Sudut 150. lambangnya apa, Ki? Iya. Sudut lambangnya apa, Ki? Sudut apa lambangnya? Yang kayak gini namanya apa? Theta. Theta, oke. Itu bukan 150 ya, tapi 15 derajat. Itu salah. Oh iya, Pak. Harusnya 15 derajat, bukan 150. Nah, nilai sini berapa? Sin 15? 0,26. Oke. Lupa. Yang dicari apa, Ki? Tinggi maksimum. Ya, Hmax berarti. Hmax. Ya, tadi tinggal masukin rumus yang ini nih. Hmax sama dengan, kelihatan nggak tuh? Yang Pak Dimas bener-benerin. Kelihatan nggak, Ki? Ki? Lemot, Pak, ini. Kenapa? R-nya lemot, Pak. Oh, Hmax sama dengan dalam kurung V0 sin theta dikuadratin per 2G. Oke, makasih Rizky. Iya, Pak.
Sekarang ke Mira. Mira ada respon nggak? Mira. 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 Suara Pak Dimas jelas nggak sih? Jelas, Pak. Oke. Kristanti. Ya, Oke. hadir. Iya, Kristanti. Kenapa, Pak? Ya kita kerjain Kristanti, kita lanjutin. Fenolnya Ya. berapa? Fenolnya Fenolnya 100 ya? Ya, 100 dikali sin theta. Tadi sudutnya 15. Sin 15 berapa? Sin 15. Ini nih, kan udah diketahui. 0,26. Iya. 0,26. 0,26. Dalam kurung dikuadrat. 2 kali. Ya, 2 dikuadratin. kali 2 kali 10. Gravitasi berapa? Gravitasi 10. Iya. Gravitasi kalau nggak diketahui pakai 10 ya. Iya. Iya. Nah, berarti 100 dikali 0,26. 26. Iya, 26 dikuadratin dibagi 2 kali 10. 20. 26 dikuadratin berapa? 26 kali 26. 600. 676 ya, Pak? Iya, 676. Dibagi 20. Tiga. 33 ya? Iya, 33,8. Ada jawabannya nggak, Kristanti? Iya. Ada. Oke. Jawabannya apa? A. Oke. Masih ada pertanyaan? Oke, ya karena berhubung waktunya udah mau habis, jadi nanti di sini ada ketua kelasnya nggak? Halo, di sini ada ketua kelas nggak? Cek 1, 2, 3, suara Pak Dimas jelas? Nggak ada, Pak. Suara Pak Dimas jelas? Jelas, Pak, jelas. Nggak ada. Ya, nanti dulu saya akhiri rekamannya dulu ya. Ya, presentasinya saya akhiri dulu. Oke, tadi udah di screenshot kan soal jawaban yang tadi? Sudah. Udah, Pak. Saya hentikan rekamannya juga.